Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Salve saudara-saudariku seiman, Dominus Nobiscum. Jumpa lagi kita di Apkat Apologetika Singkat bersama kami, Komsos Christi Regis, Maju. Saudara-saudari seiman, pada kesempatan ini, kami Apkat terdorong untuk menjawab dua pertanyaan yang menurut kami menarik untuk dijawab. Dua pertanyaan tersebut antara lain, ya, pertama, pertanyaan dari seorang klerus yang dituduh sebagai tukang klaim oleh seorang bidat. Pertanyaan terakhir yang harus kita renungkan adalah ini. Gereja mana yang secara resmi hanya menggunakan 66 kitab sebelum Luther dan English Bible Society membuang Deuterokanonika? Jawabannya tidak ada. Ya. Sedangkan pertanyaan kedua ialah pertanyaan dari si bidat penuduh itu sendiri. Nah, apa sajakah isi dari dua pertanyaan sentral tersebut dan bagaimana jawaban dari kami Apkat terhadap dua pertanyaan itu? Video ini mungkin akan panjang, maka dari itu diperlukan fokus dan kesabaran dalam menyimak. Let's check it out. Saudara-saudari, dua pertanyaan tersebut tak lain adalah pertanyaan yang menyangkut diskursus seputar kanon kitab suci, atau secara spesifiknya lagi menyangkut keabsahan dari kitab-kitab Deuterokanonika itu sendiri. Sejujurnya, diskursus ini adalah tema yang sudah sangat klasik, kuno, dan bahkan sudah terbilang final. Namun hal ini menjadi aktual dan seakan-akan belum selesai, khususnya di kancah problematika apologetika di sosmed Indo. Itu hanya karena apa? Para bidat mengusung kembali sikap dan argumen yang sudah usang terkait kanon. Mengenai tema seputar keabsahan dari kitab-kitab Deuterokanonika sendiri, kami Apkat telah mengupasnya pada video kami yang ini. Namun, akan kami pertajam dan menjadikannya lebih relevan dengan polemik yang sedang hangat akhir-akhir ini. Nah, sekarang mari kita jawab terlebih dahulu pertanyaan pertama. Pertanyaan terakhir yang harus kita renungkan adalah ini. Gereja mana yang secara resmi hanya menggunakan 66 kitab sebelum Luther dan English Bible Society membuang Deuterokanonika? Jawabannya tidak ada. Ya. Jawaban kami, sebenarnya sang klerus telah menjawabnya tidak ada. Jawaban beliau ini benar dalam konteks kekristenan awal bahwa tidak ada kanon resmi dari gereja Katolik dan Apostolik yang hanya berisikan 66 kitab. Namun, kalau pertanyaan itu hanya dikhususkan dalam konteks penggunaan kitab-kitab perjanjian lama, memang terdapat komunitas beriman yang hanya menggunakan 39 kitab perjanjian lama sebagai kitab suci mereka, yaitu komunitas beriman palsu penolak kemesiasan Tuhan kita Yesus Kristus yang disebut dengan kaum Yahudi Rabinik. Kelompok inilah yang menjadi pelopor bagi apa yang disebut sebagai kanon Ibrani. Kanon Ibrani ini ditetapkan oleh para rabi Yahudi Rabinik itu dalam apa yang disebut sebagai Konsili Jafne atau Konsili Yamnia sekitar tahun 100 yang memang hanya memuat 39 kitab perjanjian lama. Menurut pendapat beberapa ahli, salah satu alasan mengapa Konsili Yamnia itu membuang kitab-kitab Deuterokanonika ialah pada dasarnya penolakan mereka terhadap Septuaginta yang dalam kacamata Rabinik adalah kitab-kitab yang tidak original Semit, hanya karena ditulis menggunakan terjemahan Yunani dan bukan Ibrani. Selain itu, ada pula argumen yang menyatakan bahwa tidak ditemukan naskah asli dari kitab-kitab Deuterokanonika yang dalam bahasa Ibrani, maka dianggap kitab-kitab tersebut itu tidak asli atau tidak otentik. Penetapan dari pihak Yudaisme Rabinik inilah
yang oleh para bidat modern anti-deuterokanonika itu dijadikan sebagai dasar penolakan atau pijakan otoritas mereka untuk menetapkan kanon perjanjian lama mereka sendiri. Meskipun banyak ahli pun berpendapat bahwa sebenarnya apa yang disebut sebagai konsilium nia tersebut sesungguhnya tidak pernah terjadi atau tidak eksis dalam sejarah alias ahistoris. Namun, andai kata konsili sesat tersebut pernah eksis menurut keyakinan beberapa pihak, maka menjadi pertanyaan sentral bagi para pengikut Kristus sejati ialah, dapatkah para rabi Yahudi yang notabene adalah kelompok penolak Tuhan Yesus sampai saat ini pun ya, itu menjadi patokan atau tolok ukur bagi gereja untuk menetapkan kitab apa sajakah yang diinspirasikan oleh Roh Kudus dan mana yang tidak? Sungguh nonsens. Ditambah lagi alasan kuat mengapa para rabinik antikristus ini itu membuang kitab-kitab deuterokanonika, ya alasannya ialah karena adanya nubuat yang begitu jelas tentang Tuhan Yesus sebagai Mesias itu sendiri di dalam kitab-kitab deuterokanonika. Misalnya di dalam kitab kebijaksanaan ya. Dan kalau memang para bidat modern itu konsisten dengan sikap mereka terhadap konsilium nia itu, harusnya mau tak mau mereka menerima juga apa yang disebut sebagai birkat haminim yang dicetuskan oleh konsili palsu Yudaisme itu. Birkat haminim pada dasarnya adalah doa-doa kaum Yahudi rabinik untuk mengutuki orang-orang yang percaya atau para pengikut Yesus Kristus yang disebut orang Nazaret. Hal mana birkat haminim ini itu dipromulgasikan oleh konsilium nia bagi orang-orang Yahudi agar semakin menolak Kristus, ajarannya, dan pengikutnya. Bahkan pengutukan orang-orang Yahudi terhadap kekristenan ini itu dicatat sendiri oleh Bapak Gereja kita, Epifanius dari Salamis, yang berkata bahwa bukan saja orang-orang Yahudi yang membenci orang-orang Nazoria atau Nazaret, mereka bahkan berdiri saat fajar, tengah hari, dan menjelang malam 3 kali sehari ketika mereka mendaraskan doa-doa mereka di sinagoga dan mengutuk serta mencaci maki mereka. 3 kali sehari orang Yahudi berkata, Tuhan mengutuk orang Nazorea, orang Nazaret, karena mereka menyimpan dendam yang sangat besar terhadap mereka, orang Kristen. Jika Anda berkenan, karena meskipun mereka Yahudi, mereka memberitakan bahwa Yesus adalah Kristus, berlawanan dengan mereka yang masih Yahudi karena mereka belum menerima Yesus. Sehingga kalau orang-orang Protestan mau mengais satu sampah dari konsilium nia, yakni kanon Ibrani mereka, maka orang-orang Protestan pun harus siap juga mengais sampah lainnya dari konsili itu, yakni birkat haminim itu sendiri. Jadi memang hanya bidat yang cocok menjadikan kaum antikristus sebagai patokannya. Maka amatlah valid jika dikatakan kalau bidaa Protestantisme adalah keyakinan yang mengandalkan cherry picking sebagai metode mereka. Jadi, kaum yang pertama kali membuang kitab-kitab deuterokanonika dari perjanjian lama ialah Yahudi rabinik, si penolak Kristus. Pendapat kaum penolak Kristus ini pun salah ketika mereka berpendapat bahwa tidak ditemukannya naskah asli kitab-kitab deuterokanonika yang dalam bahasa Ibrani. Sehingga itu dianggap kitab-kitab yang tidak otentik bagi pandangan Yudaisme mereka. Padahal mayoritas ahli kitab suci itu beranggapan bahwa sebagian kitab-kitab deuterokanonika seperti Baruk, Sirak, kitab Tobit, kitab Yudit, kitab 1 Makabe itu ditulis dalam bahasa Ibrani. Juga nyatanya penemuan naskah-naskah kuno di gua-gua Qumran, Laut Mati, juga makin mematahkan argumen sesat
para kaum rabinik itu. Penemuan naskah-naskah ini yang dikenal dengan Dead Sea Scrolls ya sekitar tahun 1950-an itu menunjukkan adanya naskah-naskah asli yang diperkirakan berasal dari tahun 300 sebelum Masehi sampai 135 Masehi dari sebagian kitab Deuterokanonika ya seperti Sirak, kitab tambahan Daniel, kitab Tobit, kitab Baruk itu dalam bahasa Ibrani. Dengan demikian, gugurlah argumen bahwa kitab-kitab Deuterokanonika tidaklah ditulis dalam bahasa Ibrani. Menarik bahwa di dalam pertanyaan yang beliau ajukan, sang klerus kita ini sempat menyatakan, sebelum Luther dan English Bible Society membuang Deuterokanonika. Namun, yang mesti kita pahami secara historis ialah sebenarnya Martin Luther tidak membuang kitab-kitab Deuterokanonika. Dia tidak membuang. Yang hendak membuang kitab-kitab itu secara sengaja dan dengan niat sesat yang sama seperti para kaum rabinik ialah bidat John Calvin sendiri. Calvin juga ingin menyingkirkan buku-buku Deuterokanonika ya. Sewaktu ia berkata bahwa buku-buku itu mendukung doktrin Katolik. Calvin berkata bahwa dukungan baru bagi diri mereka sendiri ketika mereka atau kita Katolik itu memberikan otoritas penuh kepada kitab-kitab apokrifa. Dari Makabe kedua, kita menurut dia akan membuktikan api penyucian atau purgatori dan penyembahan orang-orang kudus menurutnya. Dari pemuasan Tobit, pengusiran setan dan sebagainya. Dari Ecclesiasticus ya, kita akan meminjam tidak sedikit menurut Calvin. Karena dari mana kita dapat memperoleh ampas kita menurut Calvin ya dengan lebih baik? Jadi terlihat alasan kuat mengapa Calvin membuang ketujuh kitab itu ialah murni alasan doktriner subjektifnya. Sedangkan Luther sendiri itu memasukkan kitab-kitab Deuterokanonika itu di dalam terjemahan kitab sucinya sendiri ya. Yang pertama, dalam bahasa Jerman, kitab Deuterokanonika juga terdapat di dalam edisi pertama dari King James Version tahun 1611 dan cetakan kitab suci pertama yang disebut sebagai Gutenberg Bible ya, yang dicetak 1 abad sebelum diadakannya Konsili Trente pada tahun 1546. Kenyataannya, kitab-kitab Deuterokanonika ini itu termasuk di dalam hampir semua kitab suci sampai Komite Edinburgh dari The British Foreign Bible Society itu memotongnya pada tahun 1825 dan itu Protestan. Sampai sebelum saat itu, setidaknya kitab Deuterokanonika masih termasuk dalam appendix di dalam Alkitab Protestan. Maka secara historis dapat dibuktikan bahwa bukan gereja Katolik yang menambahkan kitab Deuterokanonika, namun bidaa Protestantisme sendirilah yang membuang ketujuh kitab itu. Karena mereka mengikuti teladan dari kaum rabinik yang sesat dan antikristus itu. Sekarang pertanyaan kedua. Melito of Sardis, Athanasius, Jerome, Cyril of Jerusalem, Ursinus, Gregorius, Nazianzus, Hilary of Poitiers, Ampolicus, termasuk Epifanius, saya bisa tambahkan bahkan sampai kepada Bapak Gereja Timur di abad yang ke-6 ya, yang sangat terkenal itu apa namanya? Sorry, saya lupa namanya, tapi baik gereja Barat, gereja Timur, tokoh-tokoh pentingnya, sejumlah tokoh pentingnya itu identik di dalam pandangan mereka mengenai kanon. Kemudian Jerome, kemudian Ursinus, kemudian Hilary of Poitiers, bahkan termasuk para teolog Katolik seperti Desiderius Erasmus dan lain sebagainya. Bapak-bapak gereja yang tadi saya sebutkan itu mereka tidak boleh disebut sebagai Bapak Gereja Katolik Roma. Jerome, Hilary of Poitiers, termasuk Agustinus pun tidak boleh disebut sebagai Bapak Gereja Katolik Roma. Pertama,
Gereja Katolik Roma dengan pandangan kepausan, the infallibility of the Pope, the primacy of the Pope, dan lain sebagainya. Itu kan pandangan yang baru muncul di atas abad pertengahan setelah skisma dengan gereja barat. Sebelum skisma, baik itu di barat, baik itu di timur, gereja-gereja menyebut diri mereka gereja Katolik, tapi bukan Katolik Roma. Katolik dalam arti universal, dalam arti am. Dan untuk membedakan domisilinya, mereka menggunakan indikator geografi. Jadi gereja Katolik di timur, gereja Katolik di barat, menurut pembagian dari wilayah Kekaisaran Romawi. Jadi sebelum skisma abad ke-11 itu tidak ada yang namanya gereja Katolik Roma. Yang keempat, kamu ngoceh tentang kutip secara parsial. Pertanyaan bagian mana yang saya kutip secara parsial? Coba tunjukkan kepada saya pandangan dari bapak-bapak gereja di atas yang percaya bahwa Deuterokanonika adalah bagian dari kanon perjanjian lama, seperti yang dideklarasikan secara stupid oleh Konsili Trident. Kemudian saya lanjutkan untuk menghemat waktumu, singkat cerita untuk hemat waktu, tidak ada satupun bapak-bapak gereja yang tadi saya sebutkan, mulai dari Melito of Sardis sampai dengan Ursinus, sampai dengan Desiderius Erasmus dan Kardinal Cayetan, yang percaya seperti yang dideklarasikan di dalam Konsili Trident. Jadi yang dideklarasikan di dalam Konsili Trident memang ada akar sejarahnya, you bisa tarik itu sampai pada Agustinus, termasuk ada dua konsili lokal di Kartago dan juga di Hippo pada abad yang keempat, menjelang akhir abad yang keempat. Tapi itu pandangan yang minor, pandangan mainstream itulah pandangan yang dianut oleh Luther, yang dia warisi dari bapak-bapak gereja mulai dari abad sementara kitab-kitab Deuterokanonika, misalnya Yudit, Tobit, 1 Makabe dan lain sebagainya, termasuk Shepherd of Hermas, termasuk Didache, mereka tidak sebut itu canonical books, mereka sebut itu sebagai ecclesiastical books. Nah ini yang disebut dengan middle kategori atau kategori tengah. Jadi dalam kategori tengah ini, kitab-kitab itu useful, berguna, dan good to read, baik untuk dibaca seperti kata-kata Luther, tapi tidak merupakan kitab suci, tidak punya otoritas yang sama seperti canonical books itu, yang 39 kitab menurut perhitungan orang-orang Kristen, atau menurut perhitungan orang-orang Yahudi itu 22 kitab. Nah, itu perhitungannya saja yang berbeda, tapi kitab-kitabnya sama ya. Beberapa poin inti yang bisa kita tarik dan dari pertanyaan si Bida tadi antara lain, pandangannya bahwa bapak-bapak gereja adalah Katolik, tapi bukan Katolik Roma menurutnya. Kemudian anggapan bahwa tokoh-tokoh yang ia sebutkan memiliki pandangan yang berbeda dengan gereja Katolik, ya, khususnya berbeda dengan Konsili Trident kita terkait Deuterokanonika, ya, dan secara khusus juga ketika ia mengartikan istilah kategori tengah bagi Deuterokanonika dari bapak-bapak gereja, itu dia artikan sebagai berarti bukan kitab suci. Nah, jawaban kami abkat adalah, benarkah bapak gereja itu bukanlah bapak-bapak gereja Katolik Roma? Oleh karena menurutnya Katolik Roma itu baru muncul setelah abad ke-11 pasca skisma akbar. Sebenarnya ketika seorang Protestan menggunakan alasan historis atau dasar sejarah gereja untuk menilai atau bahkan mengomentari kita gereja Kristus sejati yang Katolik, ya, saat itulah mereka sedang memusnahkan posisi atau eksistensi mereka sendiri secara otomatis alias bundir. Mengapa? Orang yang waras pun akan sepakat dan sadar bahwa ketika bidat Protestan berkata kalau bapak-bapak gereja bukanlah milik kita Katolik dengan alasan bahwa kita baru ada pada abad ke-11, maka konsekuensinya secara otomatis pula bapak-bapak gereja pun bukan hanya tak bisa disebut sebagai milik Protestan pula, namun sama sekali tidak memiliki kaitan apapun dengan semua varian atau jenis denom atau sekte dalam Protestantisme manapun. Karena gerakan bidah Protestan paling awal itu, ya, itu baru eksis pada abad modern, yakni abad ke-16. Bukan hanya itu saja,
Jangankan tidak ada sangkut pautnya dengan bapak-bapak gereja, bahkan menurut seorang pendeta dari gerakan Protestan paling pertama, yakni pendeta Lutheran ini ya, menurutnya gerakan Protestan yang non-Lutheran ya, termasuk bid'ah Calvinisme di dalamnya, itu menurutnya tidak ada sangkut pautnya juga dengan istilah Protestan itu sendiri. Вот само слово «протестатиум», которое было ответом на указ императора Карла V, оно как бы стало именем, которым обозначали именно лютеран. Но впоследствии к этому слову «протестатио», то есть протестант, протест к этому документу, стали причислять всех. То есть и сюда стали причислять и анабаптистов, да, и кальвинистов, и пятидесятников и многих-многих других. То есть получается так, что в историческом плане эти деноминации, они не имеют никакого отношения к этому слову протестатио. Значит, здесь лютеранская церковь, это самые старые протестантская община. Да? Это да. То есть, если уже буквально говорить, то слово протестант, оно относится именно к лютеранам. Да, вот. да. Но поскольку в историческом плане это слово было расширено, понятия протестантизма были размыты, то тогда в настоящее время, даже, ну, может быть, даже не в настоящее время, а еще раньше, мы от этого слова, то есть лютеранская церковь от этого слова протестатио отошла и не стала его к себе применять. Почему? Потому что все те деноминации, которые входят сейчас в это понимание этого слова протестатио, они не разделяют тех пониманий вероисповедания, которые есть у нас. И в большей степени им противоречат. Ну, что такое крещение, что такое причастие, что такое благодать, что такое церковь, что такое Евангелие, священнослужение. То есть в этих вопросах существует огромная разница. Знаете, вы хотите подтвердить, что лютеранская церковь это протестантская церковь, Да? а других конфессий это не протестантская Да. церковь. Да, это получается так. Это так получается. Jadi, jika dengan istilah protestantisme saja ya dan beserta seluk-beluk di dalamnya, bahwa Calvinisme dan sekte-sekte lain itu tidak memiliki kaitan apa-apa ya, apalagi dengan bapak-bapak gereja, sungguh amat jauh dan bertentangan. Bahkan dalam video kami yang ini telah kami angkat buktikan bahwa gereja awal sama sekali bukanlah atau bahkan bertentangan dengan semua jenis atau varian bid'ah Protestantisme. Hal mana bukan hanya bertentangan secara historis ya, melainkan pula secara substansial, baik secara ajaran, kepemimpinan, moral, ataupun praksis. Atau adakah dari semua nama-nama bapak-bapak gereja atau tokoh yang dianggapnya penolak deuterokanonika seperti Jerome, kemudian Ursinus, kemudian Hilary of Poitiers, bahkan termasuk para teolog Katolik seperti Desiderius Erasmus dan lain sebagainya. adakah dari semua nama tokoh ini percaya akan prinsip Protestan yang disebut sebagai the priesthood of all believers? Adakah bukti historis dari nama-nama tadi ya yang notabene semuanya adalah kaum klerus, terutama mayoritasnya adalah uskup ya? Apakah mereka pernah menabiskan kaum wanita sebagai imam atau sebagai rekan klerus mereka dalam keimamatan? Tentu tidak. Jadi, apakah bapak-bapak gereja adalah bapak-bapak gereja Katolik Roma? Nah, bagian ini adalah bagian sentral dari diskursus ini. Ketika seorang bidat Protestan berkata, Skisma abad ke-11 itu tidak ada yang namanya gereja Katolik Roma. Gereja Katolik Roma itu kan baru muncul pada abad pertengahan setelah skisma. Setelah para pausnya itu karena haus kekuasaan, merusak gereja dan memperkosa kebenaran, dan mengacau balaukan gereja dengan ngotot terus harus tunduk kepada paus, tunduk kepada paus. Akhirnya mereka berhasil merusak gereja. maka itu adalah perkataan paling stromen. Mengapa? Karena meskipun kita gereja Katolik Ritus Latin adalah sentral atau pusat
dari kekristenan sejati, tidaklah pernah kita meyakini bahwa satu-satunya gereja Katolik hanyalah ritus Latin atau gereja Barat itu sendiri. Sama sekali tidak pernah. Kita kekatolikan tidak pernah mengajarkan kalau pusat atau sentral itu sama dengan satu-satunya saja. Tidak. Mungkin pernyataan dari Romo ahli sejarah gereja berikut itu dapat meluruskan strawman si Bida tadi. Ada semacam pengetahuan umum bahwa gereja Katolik itu identik dengan gereja Katolik Roma. Jadi gereja Katolik sering dianggap sebagai sama dengan gereja Katolik Roma. Itu ya, jadi gereja Katolik sama dengan gereja Katolik Roma. Dan gereja Katolik memiliki tradisi liturgis, disiplin gerejawi, dan ajaran teologi spiritual yang satu dan sama di mana-mana. Dan Paus hanyalah pemimpin tertinggi gereja Katolik Roma saja. Nah, pertanyaannya, betulkah itu? Ini hanya tepat untuk gereja Katolik Roma. Untuk gereja Katolik Roma. Sedangkan gereja Katolik lebih luas daripada gereja Katolik Roma. Nah, dalam salah satu dokumen Konsili Vatikan II, Lumen Gentium nomor 13, misalnya dikatakan, maka dalam persekutuan gereja selayaknya pula terdapat gereja-gereja khusus yang memiliki tradisi mereka sendiri. Sedangkan tetap utuhlah primat tahta Paus yang mengetuai segenap persekutuan cinta kasih, melindungi keanekaragaman yang wajar, dan sekaligus menjaga agar hal-hal yang khusus jangan merugikan kesatuan, melainkan justru menguntungkannya. Di sini sebenarnya tersirat bahwa bahwa gereja Katolik yang satu itu mewujudkan diri dalam gereja-gereja khusus yang beraneka ragam. Nah, gereja-gereja khusus itu bisa keuskupan-keuskupan. Jadi gereja yang satu mewujudkan diri dalam keuskupan-keuskupan. Bisa juga gereja berdasarkan ritus. Gereja yang satu mewujudkan diri dalam aneka ritus yang berbeda-beda. Jadi dua bagian besar, yaitu gereja Katolik Barat atau gereja Latin yang kadang secara umum dikenal sebagai gereja Katolik Roma. Walaupun sesungguhnya gereja Katolik Barat atau gereja Latin ini itu tidak identik dengan gereja Katolik Roma. Sebab di Milano atau Milan, di Italia bagian utara, umat Katolik di sana tidak mau disebut sebagai gereja Katolik Roma. Karena mereka mempunyai tradisi sendiri yang berasal dari Santo Ambrosius atau tradisi Ambrosian. Lalu yang bagian kedua yang besar adalah gereja-gereja yang disebut gereja-gereja Katolik Timur, yaitu gereja-gereja yang tumbuh dan membentuk identitasnya di wilayah Kekaisaran Romawi Timur yang berbudaya Asiria, Koptik Mesir, Syriak di wilayah kurang lebihnya Syria sekarang, Armenia, dan Yunani atau Bizantin. Justru Roma atau Latin disebut sebagai pusat atau sentral karena terdapat pula yurisdiksi-yurisdiksi atau ritus-ritus lain di dalam tubuh gereja Katolik yang satu. Gereja Katolik yang satu itu adalah induk yang memiliki dua putri gerejawi bersaudari di dalamnya, yakni satu, Roma sebagai pusat dengan ritus Latinnya yang adalah anak sulung atau saudari tua, dan kedua, gereja-gereja Katolik Timur yang terhimpun dalam 23 yurisdiksi dengan 5 ritusnya masing-masing, yakni ritus Alexandria, ritus Armenia, ritus Bizantin, ritus Syria Timur, dan ritus Syria Barat, yang adalah anak bungsu atau saudari-saudari dari gereja Roma sebagai kakak. Sehingga baik Roma maupun 23 yurisdiksi Timur tersebut adalah satu dalam tubuh kekatolikan di bawah kepemimpinan Uskup Roma sebagaimana yang dijelaskan oleh dekrit tentang gereja-gereja Timur Katolik atau Orientalum Ecclesiarum nomor 3 berikut. Kemudian, gereja Latin sendiri yang adalah sentral itu tidaklah pernah menyebut dirinya sendiri sebagai Katolik Roma.
atau Roman Katolik, ya, tidak pernah. Magisterium resmi kita tidaklah pernah menggunakan istilah Katolik Roma atau Roma Katolik itu sebagai nama resmi kita. Nama resmi gereja adalah Katolik, dan pusat gereja selalu disebut sebagai Gereja Roma, sebagaimana keterangan dari Katekismus Gereja Katolik nomor 834 berikut. Gereja-gereja lokal adalah Katolik dalam arti kata yang sebenarnya oleh persekutuan dengan salah satu darinya dengan Gereja Roma yang mengetuai dalam cinta. Setiap gereja, artinya umat beriman dari mana-mana, harus sependapat dengan gereja ini karena kedudukannya yang istimewa. Sejak sabda yang menjadi manusia turun ke tengah kita, semua gereja Kristen dari mana-mana telah menganggap dan masih menganggap gereja besar yang ada di Roma itu sebagai basis dan dasar mereka yang satu-satunya, karena sesuai dengan janji Tuhan, kekuatan neraka tidak akan dapat mengalahkannya. Istilah Katolik Roma itu sendiri justru diciptakan oleh bidaa Anglikanisme yang notabene adalah cabang Protestan. Bidaa Protestantisme sengaja menyebut kita dengan istilah Katolik Roma dengan alasan mereka mau juga disebut sebagai gereja yang Katolik karena mereka memegang suatu eklesiologi yang mengajarkan bahwa gereja Katolik yang kudus itu tidaklah kelihatan, yang terdiri dari orang-orang lintas denominasi secara misterius yang mereka sebut sebagai gereja yang am. Sebenarnya amat mudah bagi umat Katolik yang asli dan sejati untuk mematahkan konsep sesat tentang gereja yang am tadi. Jika bidaa Protestantisme memakai istilah gereja Katolik sebagai gereja yang am, yang tak kelihatan, yang menurut mereka mencakup semua umat percaya lintas denominasi mereka, maka keyakinan palsu ini itu langsung dibantah oleh fakta sejarah. Cukup dengan membandingkan keyakinan mereka tentang am itu dengan bagaimana bapak-bapak gereja atau tokoh Kristen awal memaknai istilah gereja Katolik itu sendiri. Bapak gereja awal yang pertama kali menggunakan istilah gereja Katolik itu adalah Santo Ignatius dari Antioquia. Beliau menurut tradisi apostolik kuno itu adalah murid Santo Yohanes Rasul, dan beliau juga seorang anak yang pernah dipangku oleh Tuhan Yesus dalam Injil Markus pasal 9 ayat 36. Hal mana Santo Ignatius itu pernah mengajarkan kepada gereja di Smyrna bahwa di mana ada uskup, hendaknya umat hadir di situ, sama seperti di mana ada Yesus Kristus, gereja Katolik hadir di situ. Jadi dari perkataan murid Rasul Yohanes ini saja, kita melihat bahwa gereja Katolik itu identik dengan struktur hierarkis eklesiologis yang bersifat kelihatan. Artinya, sesuatu disebut sebagai gereja yang Katolik ketika orang dapat mengidentifikasikannya dengan struktur keanggotaan yang kelihatan, yang dibedakan dengan jabatan sakramental, yakni ada uskup dan ada awam atau umat. Pemaknaan empiris akan gereja Katolik demikian pun itu ditegaskan pula oleh Bapak Gereja Santo Pacianus, ya, seorang uskup Barcelona dari tahun 365 sampai 391 Masehi. Itu beliau pernah menulis sebuah surat-surat atau epistula kepada Simpronianus yang berisi seruan pertobatan dan penjelasan mengenai pembaptisan. Pada surat pertamanya, Santo Pacianus berbicara mengenai nama atau istilah Katolik itu sendiri. Santo Pacianus berkata, Kristen adalah nama saya, tetapi Katolik adalah nama belakang saya atau my surname. Yang pertama memberikan saya sebuah nama, yang terakhir membedakan saya. Oleh yang satu saya diterima, oleh yang lainnya saya ditandai.
Santo Pasianus pun melanjutkan, dan bila pada akhirnya kita harus memberikan pertanggungjawaban atas kata Katolik dan mengambilnya dari bahasa Yunani oleh interpretasi Latin, maka makna Katolik adalah di seluruh atau sebagaimana orang terpelajar pikir, ketaatan dalam semuanya, yaitu dalam semua perintah Allah, yang dari Rasul Paulus, apakah kamu taat dalam segala sesuatu, dan lagi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi benar. Oleh karena itu, barang siapa adalah Katolik, orang yang sama adalah taat. Barang siapa adalah taat, orang yang sama adalah seorang Kristen, dan dengan demikian Katolik adalah Kristen. Oleh karena itu, umat kita atau our people ketika dinamai Katolik dipisahkan oleh sebutan ini dari nama yang sesat atau heretical name. Dengan pernyataan Santo Pasianus dari Barcelona tadi, kita dapat melihat bahwa seorang Katolik pastilah seorang Kristen yang sungguh-sungguh, kelihatan identitasnya dan bukan abstrak. Perlulah umat Katolik pahami bahwa identitas kita adalah Kristen Katolik, yaitu pengikut Kristus atau Kristen di dalam gereja Katolik yang kita imani sebagai satu-satunya gereja yang didirikan oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Santo Pasianus dari Barcelona, bahwa nama Katolik digunakan untuk membedakan gereja Kristus yang benar dari kelompok-kelompok heretik atau sesat. Hal ini menegaskan bahwa Gereja Katolik bukan semata-mata sebuah ideologi konseptual non-empiris, melainkan adalah eksistensi yang real historis yang berbeda dengan kemunculan kelompok-kelompok yang mengajarkan ajaran sesat, ya, di mana mereka juga itu mengaku Kristen. Para bidat pada abad-abad pertama mengaku Kristen juga. Oleh karena itulah Santo Pasianus pun bertanya, ketika setelah masa para rasul, ajaran sesat telah meledak dan menyebar dengan berbagai nama untuk merobek sedikit demi sedikit dan memecah belah. Bukankah umat apostolik memerlukan nama mereka sendiri untuk menandai kesatuan orang-orang yang tidak rusak? Misalkan hari ini saya masuk ke sebuah kota yang padat. Ketika saya menemukan Marcionit, Apollinarian, Katafrigian, Novasian, dan berbagai macam dari mereka yang menyebut diri mereka Kristen, dengan nama apa saya harus mengenal jemaat saya sendiri bila bukan diberi nama Katolik? Maka gereja Katolik adalah sungguh identik dengan gereja yang kelihatan dan bukan sebuah ide utopia abstrak semata. Bapak-bapak gereja dan gereja Katolik saat ini yang berpusat di Roma itu satu kawanan bersama di dalam gereja Katolik yang satu dan sama, di mana bid'ah Protestan sendiri itu berada di luarnya. Nah, jika antara kita gereja Katolik saat ini dan bapak-bapak gereja zaman dahulu itu adalah satu kesatuan dalam gereja Katolik yang sama, lantas mengapa antara kita dan bapak-bapak gereja itu memiliki pandangan yang berbeda terhadap kitab-kitab Deuterokanonika menurut si bidat? Mengapa kita menghargai kitab Deuterokanonika dan menyebut kitab-kitab itu sebagai kitab suci, sedangkan menurut si bidat, bapak-bapak gereja itu tidak percaya seperti kita? Justru bapak-bapak gereja menurutnya itu menyebut kitab-kitab Deuterokanonika sebagai kategori tengah, yang menurutnya itu berarti bukan kitab suci. Hal yang perlu ditegaskan bahwa kitab yang memuat kitab-kitab Deuterokanonika yang kita sebut sebagai kitab Septuaginta itu sendiri, ya, itu merupakan kitab yang paling sering atau paling banyak dikutip oleh penulis Perjanjian Baru. Hal ini dijelaskan oleh para pengarang Protestan sendiri yang bernama Gleason Erser dan J.C. Trisigino yang membuat daftar yang kemudian menyatakan bahwa Perjanjian Baru itu mengutip Septuaginta sebanyak 340 kali dan hanya mengutip kanon Ibrani sebanyak 33 kali. Dengan demikian,
kita ketahui bahwa dalam Perjanjian Baru, ya, terjemahan Septuaginta atau Yunani justru dikutip sebanyak lebih dari 90%. Sejalan dengan hal ini bahkan ayat-ayat dalam Perjanjian Baru pun itu mengambil banyak referensi juga dari kitab-kitab Deuterokanonika itu sendiri. Ada yang dikutip sama persis misalnya, atau ada juga yang kemudian diperjelas ataupun disempurnakan. Dalam konteks inilah kita melihat nubuat pembunuhan kanak-kanak pada kitab Kebijaksanaan Salomo pasal 11 ayat 7 yang ada di Deuterokanonika itu kemudian diperjelas dalam Injil Matius pasal 2 ayat 16 tentang pembunuhan bayi-bayi dan kanak-kanak di bawah umur 2 tahun pada zaman kekuasaan Kaisar Herodes. Sedangkan contoh yang lain misalnya pada Injil Matius pasal 6 ayat 19-20 ataupun pada ayat paralelnya ya pada Injil Lukas pasal 12 ayat 33-34 maupun paralelnya pada surat Yakobus pasal 5 ayat 2-3 yang mengajarkan agar kita tidak menaruh perhatian kepada mengumpulkan harta duniawi yang bermakna kosong, melainkan kepada harta surgawi, ya, itu secara prinsip ternyata itu menimba inspirasinya dari Deuterokanonika sendiri, tepatnya dari kitab Sirak pasal 29 ayat ke-8 sampai 12. Contoh-contoh semacam ini itu banyak sekali, terutama sebagaimana yang dapat kita lihat pada Alkitab The Jerusalem Bible pada tahun 1966, terbitan Dayton, Longman, and Todd, dan Doubleday. Hal ini sangat wajar ya, karena memang diketahui bahwa penerjemahan ke dalam bahasa Yunani itu sudah ada sebelum tahun 1130 sebelum Masehi, sebagaimana tercatat pada pendahuluan atau prolog dari kitab Sirak yang ditulis sekitar tahun 130 sebelum Masehi. Maka walaupun manuskrip Septuaginta yang kita kenal sekarang ya, yang ada Deuterokanonika di dalamnya itu berasal dari salinan perkamen pada abad ke-4 dan 5, yaitu pada Codex Vaticanus abad ke-4, Codex Alexandrinus pada abad ke-5, dan Codex Sinaiticus pada abad ke-4 ya. Namun itu tidak berarti bahwa teks Septuaginta itu baru ada atau baru dituliskan pada abad-abad tersebut. Maka karena fakta historis yang demikianlah, seorang ahli patristik terkemuka dari gereja non-Katolik yang bernama G.N.G. Kelly itu membuat pengakuan seperti berikut. Perlu diperhatikan bahwa Perjanjian Lama yang diakui sebagai wewenang dalam gereja agak lebih rumit dan lebih komprehensif dibandingkan Perjanjian Lama milik Protestan. Kitab ini selalu mencakup, meskipun dengan tingkat pengakuan yang berbeda-beda, apa yang disebut kitab apokrifa atau Deuterokanonika. Alasannya adalah karena Perjanjian Lama yang mula-mula sampai ke tangan orang-orang Kristen adalah terjemahan Yunani yang dikenal sebagai Septuaginta. Sebagian besar kutipan kitab suci yang ditemukan dalam Perjanjian Baru didasarkan pada kutipan tersebut dan bukan berdasarkan pada bahasa Ibrani. Dalam 2 abad pertama, gereja tampaknya telah menerima semua atau sebagian besar buku-buku tambahan ini sebagai buku yang diilhami dan tanpa diragukan lagi memperlakukannya sebagai kitab suci. Nah, apakah J.N.D. Kelly itu berdusta sewaktu ia mengakui bahwa sejak abad ke-1 dan ke-2 kitab-kitab Deuterokanonika sudah diterima gereja sebagai bagian dari kitab suci? Atas otoritas siapa sehingga J.N.D. Kelly ini malah mengatakan kalau Deuterokanonika itu diperlakukan sebagai kitab suci sejak gereja awal? Kelly ya, J.N.D. Kelly ini adalah seorang patristik scholar kelas internasional. You mau Katolik, you Ortodoks, you Protestan, kalau you mau bicara tentang teologi patristik, you tidak berkonsultasi dengan J.N.D. Kelly ya. Jika J.N.D. Kelly yang adalah seorang ahli patristik
pun saja secara sadar mengakui kitab-kitab Deuterokanonika itu sudah diterima gereja sebagai bagian dari kitab suci sejak abad ke-1 dan ke-2, lantas mengapa menurut si bidat ini, bapak-bapak gereja sendiri justru mengkategorikan kitab-kitab itu sebagai kategori tengah, yang menurutnya itu berarti bukanlah bagian dari kitab suci. Bahkan si bidat itu menampilkan nama-nama beserta pernyataan-pernyataan bapak-bapak gereja yang kritis dan bahkan antipatif terhadap kitab-kitab Deuterokanonika. Jadi, bagaimana gereja Katolik dengan Konsili Trentenya itu dapat bertentangan dengan nama-nama bapak-bapak gereja yang dipresentasikan oleh si bidat tadi? Sebenarnya, amat mudah bagi orang Katolik untuk menjawab persoalan tersebut. Cukup dengan kita bertanya seperti ini. Apakah yang menjadi patokan dalam hal keberimanan adalah pendapat bapak-bapak gereja secara pribadi, ataukah konsili gereja itu sendiri? Pernahkah suatu keputusan definitif yang bersifat universal dan mengikat itu dapat lahir atau diambil dari pendapat pribadi bapak-bapak gereja? Ataukah justru lewat konsili? Misalnya, apakah bidat Arius, Nestorius, Eutyches itu dinyatakan bidat oleh pendapat pribadi dari Santo Athanasius atau Santo Cyrillus atau Santo Flavianus dari Konstantinopel secara pribadi, ataukah lewat konsili Nikea, konsili Efesus, dan konsili Kalsedon? Sejarah gereja kemudian bersaksi bahwa gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik yang historis itu tidaklah pernah menetapkan doktrin atau keputusan hanya berdasarkan pendapat pribadi bapak-bapak gereja secara parsial. Pendapat pribadi bapak gereja perseorangan tidaklah pernah bisa menjadi posisi yang ideal, definitif, atau universal. Fakta historis menunjukkan kalau bapak-bapak gereja sendiri selalu membutuhkan otoritas dari konsili, dan konsili sendiri selalu membutuhkan topangan dari otoritas gereja Roma atau paus. Sebagaimana Santo Irenaeus berkata bahwa menurut tradisi para rasul, setiap gereja harus setuju dengan otoritas Roma yang merupakan gereja paling besar dan paling kuno. Dan juga dikukuhkan lagi oleh kesaksian dari Santo Methodius, saudara dari Santo Cyrillus, sang rasul bangsa Rus, yang berkata bahwa tidak akan ada konsili ekumenis yang absah jika tanpa otoritas tahta Roma. Fakta paling relevan mengenai hal ini adalah konsili Sardika itu sendiri. Konsili Sardika adalah suatu konsili yang bertempat di timur, tidak lama setelah konsili Nikea. Konsili ini berhimpun pada tahun 343 untuk menelaah kasus Santo Athanasius dan berbagai hal lainnya. Konsili ini dipimpin oleh Hosius dari Cordova, seorang klerus yang sama yang memimpin di konsili Nikea. Di samping membersihkan nama baik dari Santo Athanasius, konsili Sardika jelas mengungkapkan otoritas tertinggi dari paus atau uskup Roma. Ini signifikan, khususnya karena konsili ini berlangsung di timur tidak lama setelah konsili Nikea. Konsili ini juga dianggap oleh banyak gereja di timur sebagai suatu konsili yang memiliki otoritas ekumenis, karena kanon-kanon Sardika itu diteguhkan lagi oleh konsili di Trullo pada abad ke-7. Pada kanon ketiga, keempat, dan kelima dari konsili Sardika ini, kita dapat melihat konsili ini amat mengatur para bapak gereja, sekaligus bukti uskup Roma itu merupakan otoritas final bagi gereja Katolik. Maka dari konsili Sardika, kita dapat menyimpulkan bahwa keputusan konsili selalu lebih unggul, lebih infallible, dan otoritatif ketimbang pendapat pribadi bapak-bapak gereja sendiri. Bahkan bapak-bapak gereja pun amat memerlukan sekaligus terikat pada keputusan konsili. Dengan begitu yang kita lihat adalah bapak-bapak gereja itu diatasi oleh konsili, dan konsili-konsili gereja itu didasari oleh otoritas Roma. Itulah sebabnya pula kita melihat dalam catatan sejarah gereja bahwa
pendapat pribadi atau pendapat subjektif dari bapak-bapak gereja secara parsial adalah bisa bersifat fallible atau dapat salah, bahkan sesat. Misalnya, ajaran dari Origenes yang mengatakan bahwa jiwa-jiwa manusia sudah ada sebelum akhirnya dibuang ke dunia akibat dosa yang mereka lakukan. Tubuh manusia disebut Origenes sebagai kondisi pengasingan dan belenggu. Ajaran Origenes itu kemudian dikutuk, ya. Ajaran tentang praeksistensi jiwa, ya, itu dikutuk oleh Konsili Konstantinopel kedua pada tahun 553 Masehi. Gereja menegaskan bahwa jiwa-jiwa manusia diciptakan oleh Tuhan pada saat yang sama dengan tubuh mereka, dan bahwa kebangkitan adalah kebangkitan tubuh yang sama. Atau kasus dari Santo Basilius Agung yang pernah berkata bahwa Roh Kudus itu lebih rendah daripada Putra Allah dalam tingkatan dan martabat, sewaktu beliau membuat suatu upaya yang buruk dan yang bahkan bersifat bidah untuk menjelaskan tentang Allah Tritunggal. Padahal menurut pengakuan iman Konsili Nikea Konstantinopel, ya, itu menegaskan status Sang Roh Kudus sebagai pribadi Allah Tritunggal yang setara tingkatannya dengan Sang Bapa dan Sang Putra. Atau pula Santo Thomas Aquinas, ya, yang pernah berpandangan tidak mendukung ajaran Bunda Maria dikandung tanpa noda dosa atau Immaculate Conception. Padahal mayoritas bapak-bapak gereja, baik dari tradisi timur maupun dari tradisi barat, seperti Santo Irenaeus, Santo Hippolytus, Origenes, Santo Efraim, Santo Athanasius, Santo Ambrosius, Santo Gregorius dari Nazianzus, Santo Agustinus, dan lain-lain, semuanya sepakat secara konsensus bahwa Sang Theotokos adalah wanita pilihan Allah yang murni tanpa noda dosa. Atau pula misalnya 44 bapak-bapak gereja yang menurut Richard Kenrick itu menafsirkan kalau batu karang dalam Matius 16 ayat 18 sebagai bukan pribadi Santo Petrus. 3. Batu karang itu adalah iman yang diakui oleh Petrus. Berapa banyak bapak gereja yang anut itu? 44 fathers and doctors, baik di gereja timur, baik di gereja barat, termasuk juga di Afrika, ya. Padahal konsili ekumenis seperti konsili Florence itu justru menegaskan bahwa konsili ini berpegang teguh pada dasar yang kokoh dari Dia yang berkata kepada pangeran para rasul, "Engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku." Maka ketika ada pendapat pribadi bapak-bapak gereja atau tokoh-tokoh Kristen awal yang sepertinya menolak deuterokanonika, semua pandangan itu bukanlah pandangan atau posisi yang ideal atau mainstream bagi kekristenan yang sejati. Karena sebagaimana prinsip yang senantiasa dipegang dalam sejarah bahwa yang selalu menjadi patokan kebenaran itu adalah hasil atau keputusan konsili. Keputusan konsili lah yang selalu dipegang sebagai posisi yang mainstream dan bukan pandangan pribadi bapak-bapak gereja semata. Dan memang sebelum adanya konsili Trente, beberapa konsili ekumenis itu telah mengutip dari kitab-kitab deuterokanonika sebagai kitab suci. Misalnya kanon ke-16 dari konsili Nikea II dan juga kanon ke-10 dari konsili Konstantinopel keempat yang mengutip kitab Sirak dari deuterokanonika dan menyebutnya sebagai kitab suci. Dengan demikian, sebagai kesimpulan yang bisa kita tarik adalah kitab-kitab deuterokanonika adalah sungguh bagian dari kitab suci itu sendiri. Kitab-kitab tersebut tidak pernah dibuang oleh Luther. Dan bapak-bapak gereja yang menyebut itu sebagai kategori tengah, itu bukanlah pandangan yang ideal, yang valid dan mengikat, melainkan hanyalah pendapat subjektif mereka. Kyrie eleison. Salam Abkat, mari kita bela iman kekatolikan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.